Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ansaruddin dari Karangsari, Kecamatan Nyeweru. Yang saya hormati Buya, dan jamaah sekalian, Buya pernah mengatakan bahwa di alam dunia ataupun kita hidup di dunia itu semua sudah diatur sedemikian rupa, dan kita seperti main film ya, kita masing-masing mengulang kata-kata yang dulu. Jadi yang saya tanyakan itu yang pertama, apa gunanya syariat? Nah ini kan sudah ditentukan bahwa yang satu ini nantinya menjadi musuh, yang satu menjadi baik, seterusnya dan seterusnya, itu kan. Nah itu yang pertama syariat. Terus yang kedua, terus nantinya kan di sini ada suatu bencana ataupun penyakit bagi manusia gitu. Nah ini berkaitannya dengan surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma sobakum. Nah itulah terusannya begitu. Nah itu yang akibat daripada setiap musibah itu dari tangan manusia sendiri itu. Nah ini apakah ini manusia mempunyai tidak ada keterikatan gitu mengenai hal penyakit ataupun musibah? Nah ini yang saya tanyakan itu, dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan klasik dari sejak zaman dahulu kala. Perdebatan antara Al-Hasan Al-Asy'ari dengan Wasil bin Atha, Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Perdebatan itu sampai sekarang belum selesai. Apa mau kita teruskan lagi? Saya tidak mendukung Mu'tazilah, tidak mendukung Ahli Sunnah, tidak mendukung Jabariyah, tidak. Saya ingin berpikir sesuai yang Allah berikan kepada saya. Ya, persoalan kebebasan manusia berbuat, memang kita kalau kita melihat dari diri kita sendiri, kita merasakan kita punya kehendak, betul nggak? Kita punya keinginan, betul? Kita punya cita-cita, betul? Lalu untuk mencapai cita-cita kita merancang satu program. Ini. Ada skala prioritas, betul nggak? Itu sadar kita lakukan. Sudah kita katakan saya mau menekhitan anak saya, mau manggil orkes Oma Irama Soneta, berapa harganya, tendanya berapa, undangan berapa, tanggal berapa, jam berapa, semua saya hitung semuanya, total jenderal biayanya 300 juta, betul? Saya mikir jual apa, pinjam di mana, dan betul nggak? Sampai terlaksana. Oma Iramanya datang, pengunjungnya penuh sampai jalan macet semuanya. Oke. Dan aman sampai selamat. Alhamdulillah. Kita merasa berhasil, kita merasa itu semuanya yang terjadi karena rencana kita. Betul nggak? Oke. Tetapi ada nggak orang yang hajatan pas hari hanya hujan besar? Banyak.
Ada nggak orang yang tidak pernah memikirkan kesehatan? Dia orang beriman kok. Tidurnya di tempat sampah, makanannya sisa makanan orang di desa, bangkai ayam digoreng lagi, nasi busuk digodok lagi, nggak pernah sakit perut kok. Betul nggak? Tapi ada seorang, punten ya, Ibu mantan presiden kita, Ibu Megawati, pernah dengar kena DBD ya? Pernah kena demam berdarah ya? Pernah dengar nggak? Enggak. Pernah dengar? Nah, ada nggak seorang menteri yang kena diare? Ada. Kurang seberapa. Ternyata yang makanannya sampah nggak pernah diare, yang tinggalnya di rumah menteng yang harganya mahal, yang makan serba steril, kok bisa sakit? Betul nggak? Saya nanya di sini, ada nggak yang usahanya lancar? Ada nggak yang usahanya bangkrut? Dari peristiwa-peristiwa ini, orang mempunyai keyakinan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya masing-masing. Makanya kalau orang yang hidupnya selalu sukses dan sukses dan sukses, ini cenderung memilih mazhabnya Mu'tazilah. Kalau usahanya bangkrut, ini cenderung memilih mazhab Jabariyah. Kalau kadang-kadang hasil adalah bangkrut, milih ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya akan mengatakannya terserah Anda. Kalaupun Anda menyatakan saya Mu'tazilah, Anda tetap sebagai muslim, dan saya tidak mengatakan Anda kafir, Anda murtad. Karena Mu'tazilah itu tidak mempercayai adanya qada dan qadar. Sampai sekarang tidak ada orang yang berani mengkafirkan Mu'tazilah. Oke. Yang penting saya ingin Anda yakini dan konsisten dengan keyakinan Anda. Ya kan gitu. Sebab kalaupun orang itu meyakini dia bisa menentukan segala-galanya, satu ketika dia akan melihat realita, ternyata sangat sedikit yang bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak kita. Dan kita sesungguhnya tidak pernah dilibatkan oleh Allah kalau dengan bahasa realita. Bahasa realita bukan teori nih. Saya tidak berteori tapi dengan realita. Bil waqi'iyah, betul-betul realita. Bahwa saya tidak pernah dilibatkan oleh Allah hadir ke bumi ini. Realita enggak? Saya jadi laki-laki. Siapa yang berkeinginan saya jadi laki-laki? Ibu saya? Enggak. Bapak saya? Enggak. Saya sendiri? Enggak. Kenapa saya badannya tidak setinggi Pak Edi? Kok jadinya kecil? Saya pengennya tinggi besar tapi jadinya kecil. Betul nggak? Kemudian saya lahir di Kertasmaya, juga bukan pilihan saya. Saya lahirnya hari Sabtu, bukan pilihan saya. Saya lahirnya menjelang subuh, bukan pilihan saya. Dan sampai nanti saya pun di mana matinya saya tidak boleh memilih. Dan kapan matinya saya tidak boleh memilih. Ufawidu amri ilallah, kita serahkan Allah yang menentukan. Realita enggak deh? Sampai bagaimana tubuh saya bekerja, bagaimana sel darah putih saya menyerang partikel-partikel asing yang masuk dalam tubuh kita, juga saya tidak terlibat. Dan bagaimana sel-sel yang rusak dalam tubuh saya dan diganti setiap malam, 18 miliar sel yang rusak diganti semalam menjadi utuh kembali, juga tidak melibatkan saya.
Ketika udara panas, keringat keluar juga bukan usaha saya. Ketika saya pengen berak juga, kalau nggak bisa, ya nggak bisa, nggak dengar juga. Ada nggak orang yang nggak bisa berak? Lalu jantung saya bekerja 71 tahun, pop 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 juga tidak melibatkan saya. Darah mengalir juga tidak melibatkan saya. Rambut saya rontok juga bukan keinginan saya. Lalu apa yang kau katakan bahwa Anda berkeinginan? Oke, tetapi saya mengerti orang yang merasa bisa memilih, mengerti dalam wilayah imajinasi dia yang sangat sederhana itu. Kayak masinis supir tram kota, masinis kereta api di kota itu yang pakai listrik tuh, itu dia merasa bisa mempercepat laju kereta api, betul? Dia rem sedikit bisa memperlambat jalannya, dan dia bisa nginjek rem menghentikan kereta api. Dia mengatakan aku bisa memberhentikan kereta api, bisa mempercepat kereta api, bisa memperlambat kereta api, betul. Tetapi ketika setrumnya diambil, dicopot, bisa nggak? Nah, jadi kita ini merasa bisa ketika masih ada setrumnya. Betul nggak? Kalau setrumnya nggak ada, baru kita mengatakan tidak bisa. Dulu ada orang mengancam memukuli saya. Setelah kena setruk saya datang, silakan pukul saya. Nggak bisa. Katanya mukul saya, ya dulu bisa mukul nggak? Bisa. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Yang asli bisa atau tidak? Jadi yang asli itu tidak bisa. Makanya kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah miftahul jannah. Anda akan merasa bahagia ketika Anda sejak awal sudah meyakini tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ketika Anda awalnya yakin bisa, seumur hidup Anda selalu kecewa. Buya gini Buya, Buya dalam jawaban awal mempersilahkan untuk kun mu'tazilian, kun jabarian, Yeah. kun ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam ujung jawabannya tetap mengkritisi Mu'tazilah. Karena awalnya silakan Anda mempercayai, Anda punya kemampuan, Anda punya kebisaan dan sebagainya, Anda punya merancang, bisa menentukan sesuatu. Tetapi dalam jawabannya akhirnya ternyata Anda tidak merencanakan hidup diri kita, tidak merencanakan dan sebagainya. Itu yang namanya mengkritisi Mu'tazilah. Ya, jadinya itu yang saya yakini. Ketika Anda tidak setuju dengan saya, silakan, saya nggak usah marah. Jadi artinya ini pendapat saya. Kalau orang lain pendapat yang lain, mangga. Enggak usah diperdebatkan dan jangan memaksakan saya harus jadi Mu'tazilah. Oke. Silakan. Oke.